Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, sebelum masuk ke memulai pembelajaran, kita melakukan absensi terlebih dahulu. Ahmad Askia, Ahmad Maulidi, M. Azmi, M. Hilmi. Ada Pak. Baik, semuanya hadir pada pertemuan hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang dari sifat tercela, hub ad-dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Sebelum memasuki pada materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahlah bahagiantum merasa membanggakan diri atau riya atau melakukan sesuatu kebaikan itu untuk supaya dilihat oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah? Pernahlah bahagian melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi sifat-sifat yang akan kita pelajari pada hari ini sering tanpa kita sadari bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu memahami sifat tercela, kemudian mengetahui macam-macam sifat tercela, kemudian memahami dampak dari sifat tercela dan cara menghindari sifat tercela tersebut. Kita masuki ke materi. Jadi dalam Islam mengajarkan kita itu untuk memiliki sifat yang baik. Nah, sebaliknya ada beberapa sifat yang harus kita jauhi karena dapat merusak hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Apa saja sifat tersebut? Yang pertama ada hub ad-dunya. Hub ad-dunya itu adalah cinta kepada dunia secara berlebihan hingga melupakan kewajiban kepada Allah. Nah, misalnya seseorang itu hanya mengejar harta atau jabatan, tetapi meninggalkan sholat dan ibadahnya. Itu namanya hub ad-dunya. Kemudian yang kedua ada hasad atau iri dengki. Nah, hasad ini yaitu merasa iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Contohnya merasa tidak senang. Jadi hati kita itu merasa tidak senang apabila orang lain itu mendapatkan sesuatu nikmat. Nah, itu namanya hasad. Kemudian yang ketiga ada ujub atau bangga diri. Jadi ujub ini merasa bangga terhadap kelebihan yang dimilikinya, sehingga semua keberhasilan itu ia merasa merupakan dari dirinya seorang, itu bukan, padahal kelebihan yang dimilikinya itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sombong. Sombong yaitu merasa diri itu merasa lebih baik dibandingkan orang lain dan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Misalnya orang tersebut tidak mau mendengarkan pendapat orang lain karena merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir ada riya. Riya ini yaitu melakukan ibadah dengan tujuan supaya dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Nah, itu yang namanya riya. Nah, itulah 5 sifat tercela yang harus kita hindari dan dapat kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak yang ingin bertanya. Bapak ingin bertanya, mengapa sifat hasad itu bisa muncul di dalam diri seseorang? Ada yang mau menjawab? Pak. Baik, silakan. Biasanya kenapa hasad itu muncul dari seseorang karena punya tuh iri dengki, bisa jadi kayak kurang bersyukur apa itu. Bisa jadi juga ada membandingkan diri dengan orang lain dan yang lain-lainnya. Ya, seperti itu Pak. Nah, ya betul sekali. Hasad
itu bisa muncul karena ya tadi seperti kata M tadi, bahwasanya orang tersebut kurang bersyukur dan selalu membandingkan diri itu dengan orang lain. Nah, itu bisa menimbulkan sifat hasad di dalam diri seseorang. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi, apa dampaknya apabila orang tersebut memiliki sifat sombong di dalam dirinya? Ada yang mau menjawab? Izin Bapak. Silakan. Jadi menurut ulun, dampak orang yang sombong ini biasanya dijauhi oleh teman atau orang sekitarnya. Begitu pula sulit menerima nasihat atau masukan dari orang lain dan dapat merusak persaudaraan antara teman-temannya. Jadi begitu Bapak. Ya, betul sekali. Nah, berarti kalau semisal punya teman nih yang diisi sifat sombong, pasti kadang nyaman, pasti hendak ya menjauh aja dari orang tersebut. Hanya yang merasa risih gitu apabila memiliki teman yang sombong, dan ya otomatis kalau dirinya sombong tidak mau menerima pendapat daripada orang lain. Kemudian terakhir Bapak ingin bertanya, bagaimana cara kita itu supaya tidak memiliki sifat riya dalam beribadah? Ada yang mau menjawab? Bapak, Baik, silakan. bagaimana cara kita yang kedua tadi? Bagaimana cara kita tuh supaya dalam beribadah itu tidak riya? Oke, nah jadi gini Pak, cara itu sebagai kita tuh harus meluruskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata ingin dipuji oleh orang lain Pak. Jadi kita tuh harus jujur meniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih atas jawaban kalian semua. Jawaban kalian semua tadi sangat luar biasa. Bapak ingin memberikan contoh daripada sifat tercela yang diantaranya yang kita pelajari pada hari ini. Contohnya adalah misalnya ada dua orang yang sedang membersihkan masjid. Orang yang pertama yaitu membersihkan masjid dengan niat tulus tanpa ingin dilihat oleh orang lain, artinya yaitu tulus tidak mengharap apa-apa. Kemudian orang yang kedua itu membersihkan masjid dengan tujuan supaya dapat pujian daripada orang lain. Nah, menurut kalian siapakah di antara dua ini yang memiliki sifat yang baik? Apakah orang pertama tadi atau orang yang kedua? Yang pertama Pak. Ya, betul sekali. Orang yang pertama tadi membersihkan masjid karena dengan niat karena Allah Ta'ala dan tulus tidak mengharap apa-apa. Jadi Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa dunia hasad, ujub, sombong dan dia itu merupakan sifat-sifat tercela yang harus kita hindari. Sifat-sifat tersebut dapat merusak akhlak, mengganggu hubungan dengan sesama, bahkan mengurangi nilai ibadah kita. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk bersyukur, rendah hati, ikhlas dan selalu memperbaiki niat dalam setiap perbuatan. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin melakukan refleksi diri terlebih dahulu. Bapak ingin menanyakan salah satu di antara kalian. Bapak berharap satu orang saja yang ingin menceritakan pengalamannya, yaitu tentang yang telah kita pelajari pada hari ini. Salah satunya saja, pernah Bu Hantianto melakukan salah satu sifat yang telah kita pelajari tadi, dan bagaimana cara Bu Hantianto menghindarinya? Ada yang nak menceritakan pengalamannya lah? Ya, ulun pernah. Baik, silakan. Jadi pada suatu ketika ulun pernah bersedekah, namun sedekahnya ini niat ulun ini kurang lurus gitu, bukan kurang lurus lagi, bahkan tidak lurus gitu. Jadi niat sedekah ulun itu semata-mata hanya karena ingin dilihat orang atau kata orang ini itu harus validasi ya orang. Nah itu semenjak kejadian itu ulun sadar kayak gitu. Oh ya ulun bisa nampak aja kayak gitu. Bersedekah ini kayak minta pengakuan atau validasi dari orang itu. Lalu ulun sendiri pun meluruskan niat ulun gitu.
bahwa kita tuh beramal setiap harinya tuh dilakukan hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada M. Helmi, pengalamannya sangat luar biasa, dan kepada kawan-kawan yang lain semoga dapat mengambil hikmah daripada pengalaman Helmi tadi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup juga Bapak ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu karena bagian di rumah tuliskan salah satu contoh sifat tercela yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar dari pengalaman bagianlah, dan bagaimana cara menghindarinya dalam Islam. Itu ya tugas kalian di rumah nantinya. Dapat diingat tugasnya? Baik, alhamdulillah. Itu saja, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.